Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Macan Gunung Sumbing, bagian 5. Malam itu udara terasa pekat sekali. Awan hitam bergulung-gulung di angkasa. Udara dingin terbawa angin yang berhembus kencang terasa begitu menusuk. Namun tidak ada tanda-tanda kalau malam itu akan terguyur hujan. Desa Weru tampak sunyi senyap. Dan malam itu tidak seperti pada malam-malam sebelumnya. Di beberapa tempat terlihat sekelompok orang bersenjata golok berjaga-jaga. Mereka adalah murid padepokan Gunung Opak. Paman Waku memang sudah mengirim utusan ke Gunung Opak. Dalam suratnya, diceritakan semua kejadian di desa itu pada kakaknya. Bakor sendiri langsung datang bersama 30 orang murid utamanya, karena tahu siapa yang bakal dihadapi. Seorang tokoh rimba persilatan yang sangat tangguh dan sukar dicari tandingannya. Tokoh yang berhati iblis, dan tidak segan-segan melenyapkan nyawa lawan, atau siapa saja yang dikehendaki. Tapi di tempat lain, tepatnya tidak jauh dari rumah penginapan milik Ki Raga, terlihat pendekar Raja Wali Sakti dan bidadari pencabut nyawa tengah mengawasi rumah penginapan itu dari tempat yang cukup tersembunyi. Di rumah itu bidadari pencabut nyawa menginap beberapa hari. Dan di situ pula nyawanya hampir melayang akibat kesalahpahaman. "Aku ragu-ragu dengan dugaanmu, Dewi Tanjung," kata Rangga setengah berbisik. "Mungkin bisa juga salah, Kakang. Tapi aku yakin betul kalau Macan Gunung Sumbing menginap di situ juga," sahut Dewi Tanjung. "Bagaimana kau bisa yakin? Tidak ada rumah penginapan lain di desa ini, selain rumah itu. Kau pernah melihat dia di sana?" "Belum. Tapi dari kejadian siang tadi, keyakinanku semakin bertambah. Mana mungkin mereka langsung menuduhku sebagai pelaku, dan tahu kalau aku menginap di sana. Sedangkan malamnya ada seseorang yang hendak membunuhku secara licik." Rangga terdiam. Pandangannya tidak berkedip ke arah rumah penginapan di depan itu. Keningnya agak sedikit berkerut, pertanda tengah berpikir keras. "Kau tunggu saja di sini," kata Rangga seraya beringsut keluar dari tempat persembunyiannya. "Mau kemana?" tanya Dewi Tanjung. "Sebentar aku kembali." "Kau jangan kemana-mana," sahut Rangga. Pendekar Raja Wali Sakti langsung melompat cepat ke arah hutan. Begitu sempurnanya ilmu meringankan tubuh yang dimiliki, sehingga dalam waktu singkat saja sudah jauh di luar perbatasan desa Weru. Rangga berdiri tegak di tengah-tengah padang rumput yang cukup terbuka lebar. "Sutigat." Rangga bersiul nyaring dan panjang dengan nada aneh tanpa irama yang pasti. Siulan itu menggema, terpantul oleh bukit dan gunung, terbawa angin, merambat sampai jauh. Sebentar pendekar Raja Wali Sakti itu menunggu, kemudian bersiul kembali lebih panjang. Agak lama juga Rangga menatap langit yang kelam. Tapi sesaat kemudian bibirnya menyunggingkan senyuman. Jauh di angkasa, tampak sebuah titik hitam keperakan. Titik itu semakin lama semakin membesar, dan terlihat jelas bentuknya. "Ragehaka, Raja Wali, kesini!" seru Rangga keras. Titik yang ternyata adalah burung Raja Wali raksasa, langsung menukik dan mendarat tepat di depan pendekar Raja Wali Sakti. Rangga langsung melompat naik ke punggung Raja Wali raksasa itu. Sebentar ditepuk-tepuknya leher burung itu. "Ragehaka, aku mencari seseorang, Raja Wali Putih. Tapi aku tidak tahu, di mana dia sekarang. Tapi yang jelas masih berada di desa Weru. Kita terbang rendah di atas desa itu, tapi jangan sampai mengejutkan penduduk," perintah Rangga. "Rakek. Iya, kau juga jangan bersuara. Ragehaka." Raja Wali Putih langsung melesat membumbung ke angkasa. Sebentar saja sudah melayang cukup rendah di atas puncak pepohonan. Burung raksasa itu terus menuju desa Weru yang ditunjuk Rangga. Malam yang pekat ini memang membantu Raja Wali Putih untuk tidak terlihat penduduk, meskipun terbang cukup rendah. Dia berputar-putar begitu sampai di desa Weru. Dari atas, Rangga dapat melihat lebih jelas. Bahkan bibirnya tersenyum begitu mendapati Dewi Tanjung masih berada di tempatnya semula, tanpa bergerak sedikit pun.
Pendekar Raja Wali Sakti itu juga bisa mengetahui tempat-tempat yang dijaga murid-murid padepokan Gunung Opak. Hah? Jangan-jangan dia tahu kalau malam ini ada penjagaan yang cukup ketat juga, gumam Rangga dalam hati. Sudah cukup lama juga Rangga berada di angkasa bersama Raja Wali Putih, tapi tidak ada tanda-tanda sedikit pun kalau macan Gunung Sumbing bakal keluar malam ini. Akhirnya Rangga memutuskan untuk menghentikan saja usahanya malam ini. Dia yakin kalau macan Gunung Sumbing tidak bodoh, nekat keluar dari persembunyian dalam suasana tidak menguntungkan bagi dirinya ini. Pendekar Raja Wali Sakti meminta Raja Wali Putih untuk kembali ke hutan. Burung itu langsung melesat tepat ke arah semula, dan mendarat mulus di tanah berumput tebal. Rangga berpesan agar Raja Wali Putih tidak pergi jauh-jauh, karena masih dibutuhkan kelak. Kemudian pendekar Raja Wali Sakti langsung kembali menemui Dewi Tanjung yang masih berada di tempat persembunyiannya. 3 malam berturut-turut Rangga memutari desa Weru bersama Raja Wali Putih. Tapi selama itu tidak terlihat macan Gunung Sumbing keluar dari persembunyiannya. Juga tidak ada lagi korban yang jatuh. Lain yang dilakukan Rangga, lain pula yang terjadi pada Paman Waku. Kakaknya yang bernama Bakor merasa kalau macan Gunung Sumbing tidak akan muncul lagi. Makanya diyakini kembali ke padepokannya di Gunung Opak. Tapi Paman Waku tetap yakin kalau macan Gunung Sumbing masih berada di sekitar desa Weru ini. Sedangkan lain lagi yang ada di benak Eyang Ganjur. Orang tua ini malah tidak percaya kalau itu perbuatan macan Gunung Sumbing. Dugaannya, semua itu adalah perbuatan seorang wanita yang berhasil lolos saat digerebek. Lolosnya wanita itu waktunya bersamaan dengan ketidakmunculan macan Gunung Sumbing lagi. Bukan hanya Eyang Ganjur yang menduga seperti itu, Ki Gedak dan Argayuda pun juga yakin wanita yang menginap di rumah penginapan Ki Raga adalah pelaku dari semua pembantaian keji ini. Ini adalah malam keempat, pelaku pembantaian keji itu belum menampakkan diri lagi. Sedangkan Bakor dan murid-muridnya sudah kembali ke Gunung Opak. Desa Weru kembali terselimut kesunyian dan kecemasan akan munculnya pembunuh berdarah dingin itu. Malam juga demikian larut, tapi Paman Waku belum juga bisa memejamkan matanya. Dia masih memikirkan pelaku pembantaian keji yang sekarang menghilang entah kemana. Hah, tidak ada yang bisa kulakukan di kamar ini. Aku harus mencari keterangan. Siapa sebenarnya pelaku berdarah dingin itu? Apakah macan Gunung Sumbing, atau orang lain? Hah? Keluargaku bisa habis kalau didiamkan terus begini, bisik kata hati Paman Waku. Heh. Tiba-tiba Paman Waku tersentak kaget ketika mendengar auman harimau. Dia langsung melompat bangkit dari pembaringannya. Auman itu demikian jelas terdengar, seakan-akan begitu dekat berada di dalam rumah ini. Belum lagi Paman Waku bisa berpikir, terdengar jeritan panjang melengking disusul suara geraman harimau. Eyang! Paman Waku langsung melompat menerjang pintu hingga hancur berantakan, dan terus berlari menuju kamar kakeknya. Hampir-hampir tidak dipercaya dengan apa yang dilihatnya, begitu sampai di kamar itu keadaannya sudah berantakan seperti baru saja terjadi pertempuran. Paman Waku tersentak. Telinganya mendengar suara-suara ribut di bagian belakang rumah ini. Dia langsung memburu cepat ke arah suara yang didengarnya. Eyang! Pekik Paman Waku begitu sampai di depan pintu halaman belakang rumah. Tampaklah di situ, Eyang Ganjur tengah bertarung melawan seekor harimau sebesar anak kerbau. Paman Waku langsung melompat hendak membantu, tapi pada saat itu satu sampokan cakar harimau merobek leher Eyang Ganjur. Eyang Ganjur memekik keras. Tubuhnya langsung limbung. Sekujur tubuhnya telah berlumuran darah, dan bajunya cabik-cabik tercakar binatang buas itu. Paman Waku cepat menghantamkan kakinya ke tubuh harimau yang tengah mengangkangi Eyang Ganjur. Duk! Satu tendangan keras disertai pengerahan tenaga dalam tinggi, membuat harimau itu terpental. Namun begitu kakinya menyentuh tanah, binatang itu langsung melompat menerkam Paman Waku. Hai! Paman Waku berkelit mengegoskan tubuhnya ke samping, dan cepat mengirimkan satu pukulan keras bertenaga dalam penuh.
Pukulan itu menghunjam tepat di bagian perut binatang buas itu. Namun Paman Waku jadi terperanjat, karena dirasakan seperti memukul segumpal kapuk yang membal. Pukulannya terpental dan berbalik. Paman Waku langsung melompat mundur, dan masih sempat melirik Eyang Ganjur yang menggeletak tidak bergerak. Seluruh tubuh laki-laki tua itu sudah tercabik dan berlumuran darah. Sementara harimau besar itu sudah menerkam kembali sambil mengaum keras. Hop, kia, kia. Laki-laki setengah baya itu cepat melentingkan tubuhnya ke udara, dan langsung menukik menghantamkan 3 kali pukulan beruntun ke tubuh harimau itu. Satu pun pukulannya tidak ada yang meleset, tapi harimau itu malah semakin liar dan ganas. Binatang itu cepat berbalik begitu menyentuh tanah, dan kembali menyerang lebih ganas lagi. Paman Waku terpaksa berjumpalitan menghindari serangan yang cepat dan tidak kenal menyerah itu. Beberapa pukulan dan tendangan bersarang di tubuh harimau itu, tapi tak ada satu pun yang berarti. Memang hampir tidak dapat dipercaya. Bahkan Paman Waku sendiri sampai tidak habis pikir terhadap binatang itu. Padahal sudah dikerahkan seluruh tenaga dalamnya setiap kali memukul atau menendang. Tapi harimau itu sama sekali tidak menderita luka, bahkan semakin bertambah ganas saja. Grau. Sambil meraung keras, harimau itu melompat seraya mengibaskan kaki depannya. Paman Waku berusaha menghindar dengan membanting tubuhnya ke tanah. Tapi kibasan cakar harimau itu masih sempat menyambar bahu kirinya. Ah! Paman Waku terpekik tertahan. Sambil melompat bangkit, laki-laki setengah baya itu memegangi pundak kirinya. Darah merembes seperti anak sungai. Luka cakaran itu cukup dalam dan terasa pedih. Belum lagi Paman Waku bisa menghilangkan rasa perih pada bahu kirinya, harimau itu kembali menerjang ganas. Mati aku! Dengus Paman Waku dalam hati. Dan pada saat yang kritis itu, tiba-tiba sebuah bayangan putih berkelebat cepat memapak terjangan harimau itu. Satu raungan keras terdengar, dan harimau itu terpental balik ke belakang. Tubuhnya menghantam tembok hingga hancur berantakan. Hebatnya, harimau itu masih juga mampu bangkit dan menggerung-gerung marah. Matanya merah menatap tajam pemuda tampan berbaju rompi putih yang tahu-tahu sudah berdiri di depan Paman Waku. Tiba-tiba terdengar suara mengaum yang keras. Kelihatannya binatang buas itu akan membalas. Tiba-tiba dia meloncat tinggi hingga melewati kepala pemuda itu dan Paman Waku. Lompatannya begitu cepat, sehingga lenyap seketika di balik pagar tembok yang cukup tinggi di bagian belakang. Paman Waku langsung berlari menghampiri Eyang Ganjur. "Eyang!" Lirih suara Paman Waku. Tapi Eyang Ganjur tidak bisa bergerak lagi. Luka-luka akibat cakaran harimau membuat nyawanya melayang. Darah menggenang di sekitar tubuhnya. Paman Waku tidak bisa lagi berbuat banyak. Dia hanya mampu berdiri sambil menahan kesedihan dan rasa amarahnya. Diangkat kepalanya, maka terlihatlah seraut wajah tampan yang tahu-tahu sudah berada di depannya. Entah kapan pemuda itu berpindah tempat. Paman Waku masih berdiri mematung di samping pusara Eyang Ganjur. Sebagian besar orang yang mengantar ke pemakaman segera pulang ke rumahnya masing-masing begitu pemakaman selesai. Di situ tinggal Paman Waku, Ki Gedak, Argayuda, dan Rangga yang lebih dikenal sebagai pendekar Raja Wali Sakti. Paman Waku baru mengangkat kepalanya begitu dirasakan tepukan halus pada bahu kanannya. Balutan merah bernoda darah masih melekat di bahu kirinya. "Ayo, kita pulang," ajak Ki Gedak pelan. Paman Waku menarik napas panjang. Laki-laki setengah baya itu menatap Rangga yang berada tepat di depannya. Kakinya melangkah memutari pusara itu, dan segera menghampiri pendekar Raja Wali Sakti. Sebentar ditatapnya pemuda itu dan diulurkan tangannya. Rangga menerimanya dengan bibir menyunggingkan senyuman. "Maaf, aku telah menduga buruk padamu," ucap Paman Waku lirih. "Lupakan," sahut Rangga. Paman Waku melangkah pergi diiringi pendekar Raja Wali Sakti yang mensejajarkan langkahnya di samping kanan laki-laki tua itu. Di belakang mereka berjalan Ki Gedak dan Argayuda.
Mereka tidak ada yang berbicara sampai memasuki desa Weru yang kini semakin terasa sunyi senyap. Bagaimana kau bisa tahu kalau aku tengah diserang semalam? Tanya Paman Waku setelah sekian lama membisu. Hanya kebetulan saja aku lewat, sahut Rangga. Tentu saja tidak mungkin dikatakan yang sebenarnya. Padahal semalam Rangga berada di udara bersama Raja Wali Putih. Tiap malam dia memang meronda di atas desa Weru, dan baru semalam bisa bertemu binatang peliharaan macan Gunung Sumbing. Itu pun kedatangannya sudah terlambat, sehingga nyawa Eyang Ganjur tidak bisa tertolong lagi. Sulit kupercaya kalau dia masih menyimpan dendam, desah Paman Waku lirih. Maaf. Dendam apa, Paman? Tanya Rangga ingin tahu. Dulu antara aku dan macan Gunung Sumbing pernah bertarung. Dia berhasil kukalahkan. Hah. Waktu memang bisa merubah segalanya. Begitu cepat dan pesatnya kemajuan yang dimiliki. Dan harimau itu. Padahal dulu belum memilikinya, atau mungkin sudah. Aku sendiri tidak mengerti. Kapan itu terjadi? Tanya Rangga. 20 tahun yang lalu. 20 tahun. Waktu yang cukup panjang untuk meningkatkan ilmu, gumam Rangga. Kudengar, kau juga pernah bentrok dengannya. Benar. Tanya Paman Waku. Ya, beberapa purnama yang lalu, sahut Rangga. Pendekar Raja Wali Sakti itu memang sudah menceritakan pengalaman dirinya yang pernah bentrok dengan macan Gunung Sumbing pada Ki Gedak baca, serial Pendekar Raja Wali Sakti, dalam kisah Kemelut Pusaka Leluhur. Dan mungkin Ki Gedak sudah bercerita kembali pada Paman Waku. Bagaimana kau bisa mengalahkannya? Tanya Paman Waku lagi ingin tahu. Aku tidak mengalahkannya. Hanya bentrokan kecil saja, sahut Rangga jujur. Hah. Sepertinya dia tidak ingin bentrok lagi denganmu, Pendekar Raja Wali Sakti. Panggil saja aku Rangga, pinta Rangga. Dia memang lebih senang dipanggil namanya saja, daripada dipanggil julukannya. Paman Waku tersenyum. Kakinya berhenti melangkah dan berbalik menghadap pada Ki Gedak dan Argayuda yang ikut berhenti melangkah. Rangga juga ikut berhenti. Sesaat tidak ada yang bicara lagi. Ki Gedak, bagaimana dengan pengungsian keluargaku yang lain? Tanya Paman Waku. Semua berjalan lancar, dan sekarang sudah ada di padepokan Gunung Opak, sahut Ki Gedak. Mudah-mudahan macan Gunung Sumbing tidak sampai ke sana, desah Paman Waku. Sebaiknya kau juga segera ke sana, Waku, usul Ki Gedak menyarankan. Tidak, Ki. Aku harus tetap di sini. Apapun yang terjadi, akan kuhadapi. Macan Gunung Sumbing hanya memerlukan diriku, bukan yang lain. Dia membantai sanak saudaraku hanya untuk membuat jiwaku goncang dan melemahkan semangatku. Rencana yang keji. Kau akan menghadapinya? Tanya Ki Gedak bernada khawatir. Tentu. Akan kutantang dia seperti 20 tahun yang lalu, sahut Paman Waku tegas. Hahaha. Tiba-tiba saja terdengar suara tawa keras menggelegar. Dan belum lagi hilang suara tawa itu, muncul sesosok tubuh tinggi tegap berwajah penuh brewok. Di sampingnya, berdiri tegak seekor harimau besar. Paman Waku, Ki Gedak, dan Argayuda terkejut bukan main. Tapi Rangga kelihatan tenang, bahkan malah mendongak ke atas sedikit. Bibirnya tersenyum melihat Raja Wali Putih masih melayang di angkasa hampir tertutup awan. Macan Gunung Sumbing. Desis Paman Waku. Kau masih mengenalku, Waku? Sinis nada suara macan Gunung Sumbing. Perbuatanmu sudah kelewat batas, macan Gunung Sumbing. Dengus Paman Waku menggeram. Hahaha. Tidakkah kau ingat sumpahku, Waku? Atau sengaja melupakannya? Bukan hanya padamu, tapi seluruh lawan-lawanku. Dan sebagian sudah binasa. Kejam. Desis Paman Waku. Tentu saja laki-laki setengah baya itu tidak bisa melupakan sumpah macan Gunung Sumbing, sesaat setelah dikalahkan 20 tahun yang lalu. Macan Gunung Sumbing bersumpah akan datang lagi menuntut kekalahannya. Bukan saja pada mereka yang pernah berurusan dengannya, tapi seluruh keluarga dan sanak saudara harus mati. Dan sumpah itu diucapkan juga pada lawan-lawannya yang pernah mengalahkannya dalam pertarungan.
Dan kau juga, pendekar Raja Wali Sakti, macan Gunung Sumbing menuding Rangga dengan jari telunjuknya yang berkuku hitam dan runcing. Pertarungan kita belum selesai, dan tunggulah giliranmu. Tapi karena kau sudah berada di sini, maka nyawamu sudah sampai di tenggorokan. Kita lihat, siapa yang lebih dahulu terbang ke neraka. Tantang Rangga dingin. Hahaha. Bagus. Aku senang mendengar tantangan itu, pendekar Raja Wali Sakti. Tapi tunggulah, akan datang saatnya untukmu. Sambut macan Gunung Sumbing. Mana satu lagi? Gadis sombong yang coba-coba ingin menantangku. Tidak perlu kau tanyakan. Aku sanggup mewakili semuanya. Ujar Rangga tegas. Gur. Kau terlalu angkuh, pendekar Raja Wali Sakti. Baiklah, aku ingin lihat, sampai di mana kesombonganmu itu. Setelah berkata demikian, macan Gunung Sumbing langsung melompat cepat bagaikan kilat. Dan tahu-tahu sudah lenyap dari pandangan mata. Harimau belang itu juga langsung melesat cepat. Rangga menarik napas panjang. Sedangkan Paman Waku, Ki Gedak, dan Argayuda, berpaling memandang ke arahnya. Bersambung ke Macan Gunung Sumbing bagian 6. Masih bersama Cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.